Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga pada baik-baik aja ya. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki ibadah kita, ada baiknya teman-teman untuk bersatu teduh terlebih dahulu. Satu teduh dimulai. Satu teduh selesai, mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Mars PT sambil bangkit berdiri. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami karena GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, terulang satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada yang bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sadari diri, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Kita angkat nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 21 hari Minggu Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa, Kau telah mengumpulkan kami ya Bapa. Walaupun kami saling berjauhan ya Bapa, tapi Kau tahu Bapa, hati kami selalu terarah kepadamu Bapa. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam ibadah kami ini ya Bapa, sehingga apa yang nanti akan kami dengarkan bisa kami terapkan ya Bapa. Begitupun juga teman-teman kami yang di luar sana mungkin ada yang belum bisa bergabung Bapa, kiranya Engkau mengetuk pintu hati mereka ya Bapa untuk ikut bergabung bersama dalam memuji nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kini kami anak-anak-Mu telah datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam Mazmur. Bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-30 sampai yang ke-33. Seperti biasa, kita akan membacanya berbalas-balasan. Untuk kalimat yang tercetak ke luar dibaca sama kakak, dan untuk kalimat yang tercetak ke dalam dibaca sama teman-teman di rumah ya. Mazmur 37 ayat 30 sampai 33. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah, Orang fasik mengintai orang benar, dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Untuk merespon Mazmur kita angkat pujian dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidup
kita akan masuk dalam firman yang akan dibawakan oleh Kak Cece. Shalom teman-teman, semoga kita semua masih tetap dengan sukacita yang penuh dan masih tetap berpengharapan kepada Tuhan sampai saat ini ya teman-teman. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan dulu ayat bacaan kita pada hari ini. Ayat bacaan kita terambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Baiklah teman-teman, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti ya Bapa sampai saat ini. Allah Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah ya Bapa Engkau yang bekerja dalam ibadah kali ini ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan, hanya daripadamu saja ya Tuhan, dan dapat menjadi pedoman bagi kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa, amin. Baiklah teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Amsal 23 ayat yang ke-12. Mari kita membacanya secara bersamaan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Haleluya. 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 Oke teman-teman, tema kita hari ini adalah awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Seperti apa yang sudah kita baca tadi di ayat Amsal 23 ayat yang ke-12, di situ mengatakan bahwa arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Di sini yang perlu kita pahami adalah didikan dan pengetahuan yang hanya daripada Tuhan saja, didikan dari Tuhan dan pengetahuan akan Tuhan. Di sini Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita jalani, Tuhan mau kita terus mengandalkan hikmat dari Tuhan, bukan mengandalkan hikmat kita sebagai manusia. Maksudnya apa sih Kak? Seperti apa yang sudah kita dengarkan di ibadah minggu akhir-akhir ini, di situ membahas tentang hikmat daripada Tuhan. Kira-kira kenapa sih teman-teman kita harus mengandalkan hikmat daripada Tuhan, bukannya mengandalkan hikmat dari kita sendiri? Karena kalau kita mengandalkan hikmat dari Tuhan, kita nggak akan pernah kecewa teman-teman. Nah sebaliknya, kalau kita mengandalkan hikmat dari manusia, hikmat dari diri kita sendiri, waktu kita terjatuh, kita akan merasa kecewa, kita akan menyalahkan orang lain, atau kita akan menyalahkan Tuhan atas semua yang sudah kita terima. Sedangkan yang harus kita pahami adalah usaha dan doa itu adalah sesuatu yang sangat berkesinambungan teman-teman. Waktu kita berusaha untuk mencapai apapun yang kita inginkan, kita harus menyelipkan doa di dalam usaha kita itu, supaya waktu kita menjalani setiap prosesnya, kita dapat berjalan sesuai dengan pengetahuan yang Tuhan sudah berikan, didikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seperti apa yang sudah Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Lalu kira-kira kenapa ya kok akhir-akhir ini membahasnya tentang hikmat Tuhan terus? Di sini kita tuh ditekankan untuk kita tuh harus melihat dampak besar yang hikmat Tuhan bisa berikan kepada kita gitu teman-teman. Jadi kita nggak boleh menjalani atau memberikan ruang kepada hikmat manusia untuk ikut masuk ke dalam setiap aktivitas kita, untuk ikut masuk dalam setiap permasalahan kita. Jadi Tuhan mau kita terus mengandalkan Tuhan. Caranya gimana sih supaya kita bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Yaitu kita harus minta kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan kerendahan hati kita. Jadi jangan kita mau punya nilai besar waktu ujian, tapi kita nggak mau usaha, ya kan? Kita nggak mau belajar, tapi kita berdoa supaya kita dapat nilai besar.
kita nggak mungkin bisa dapat nilai besar dong teman-teman. Nah, sebaliknya, kita usaha tapi kita nggak mengandalkan Tuhan, bisa saja usaha kita saat kita gagal, kita kecewa. Kita kecewa akan semua hal yang sudah kita lakukan. Akhirnya kita menjadi putus asa. Baiklah teman-teman, Kak Cece mau teman-teman membaca 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Di sini mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di sini sudah sangat jelas teman-teman, kenapa Tuhan mau kita itu jalan menurut dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Karena Tuhan gak mau kita salah langkah, Tuhan gak mau kita putus asa. Makanya di sini Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berpengharapan, untuk tetap bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan. Baiklah teman-teman, mungkin sekian firman Tuhan hari ini. Semoga dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita masuk dalam Warta PT. Untuk Warta PT hari Minggu 27 September 2020. Pertama-tama aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung pada ibadah hari ini.
Tuhan Yesus memberkati, dan juga untuk kakak-kakak lain semuanya yang telah bertugas hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga diingatkan kembali sama teman-teman, kita besok ibadah minggu besok masih seperti biasa, ibadah online. Teman-teman bisa stay tune aja, nanti akan digambarkannya jam berapanya. Dan juga kami segenap pengurus dan pelayan mengucapkan selamat berulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun selama seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, amanat pengutusan kita terambil dari Amsal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Untuk nyanyi amanat pengutusan terambil dari Gita Bakti 114 di Setiap Janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.